Selamat siang semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Hari ini kita akan ibadah. Kakak undang semua bangkit berdiri. Baik yang ada di rumah juga bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di siang hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Mari Masuk, Masuk Hatiku Ya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan dan kasih-Mu. Kami memulakan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya boleh jadi dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan duduk semuanya, adik-adik. Kita akan menyanyikan Mata yang Suka Melotot. Hari ini semua tidak melotot ya, mata yang suka melotot ya. Kita nyanyi. Muka yang suka cemberut, salah satu tanda tidak taat. Mata yang suka melotot, itu suka marah-marah. Ayo anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang baik. Pergunakan panca indera untuk memuji Tuhan. Ayo anak sekolah, ayo jangan suka marah-marah, sombong, nakal, juga iri hati. Buanglah segala dosamu, jangan ambil kembali. Tuhan Yesus cinta kita semua, semua yang taat pada firman-Nya. Firman Tuhan menyucikan hidupku. Satu kali lagi kita semangat. Muka yang suka cemberut, Salah satu tanda tidak taat. Mata yang suka melotot, itu suka marah-marah. ayo anak sekolah minggu,
semua senyum. Tidak ada yang suka marah-marah. Ada di sini yang suka marah-marah. Kalau kita suka marah, cemburu, Tuhan Yesus nanti tidak sayang kita. Kita hari ini harus semangat memuji Tuhan dengan wajah yang berseri, tidak marah-marah, tidak suka cemburu. Saya yakin semua di sini semua anak-anak yang manis. Ya, oke, kita semangat lagi, kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, saya bukan pasukan berkuda. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, maju jalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ulang lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, maju jalan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, silakan duduk. Kita adalah pasukan apa? Pasukan Kristus. Ya, silakan duduk semuanya. Kita akan memuji Tuhan lagi. Masih semangat? Masih semangat ya? Ya, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan kasihnya seperti sungai dan persembahan bisa jalan. Persembahan bisa jalan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Ulang satu kali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan firman Tuhan, ku dengar, ku taruh di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah banyak.
Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami bisa mengerti, percaya, dan melakukannya. Pekerjaan iblis, roh suka main-main, suka ribut, suka mengganggu, kami usir dalam nama Yesus. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan supaya menjadi berkat bagi nama-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan duduk semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kakak akan bacakan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah bisa membacanya dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, oke. Kakak akan bacakan, yaitu judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke, dari pembacaan firman Tuhan di sini kita lihat di mana Yesus, judulnya adalah Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dengan mujizatnya adalah 5 roti dan 2 ekor ikan. Kalau menurut saudara bisa tidak kasih makan 5.000 orang? Bisa tidak? Secara akal manusia itu tidak bisa 5 roti
dan 2 ekor ikan itu tidak bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ceritanya di sini Tuhan Yesus ada menyeberang ke ini, ada ini 5 roti. Yesus memberikan makan 5.000 dan 5.000 orang. Tapi mujizatnya 5 roti dan 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Pada suatu hari Yesus pergi ke danau Galilea atau danau Tiberias. Di situ orang ikut Tuhan Yesus berbondong-bondong. Lihat ini, ada orang tua, ada anak-anak, ada orang dewasa, semua ikut. Kenapa mereka ikut? Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, bisa mengadakan mujizat. Orang mati bisa bangkit. Orang tuli bisa apa? Tuhan Yesus menyembuhkan, bisa mendengar. Orang buta bisa apa? Melihat. Orang bisu bisa berjalan. Orang sakit bisa disembuhkan. Jadi mereka ingin melihat apakah Tuhan Yesus akan mengadakan mujizat lagi. Mereka ikut. Tuhan Yesus pada saat itu dia memberitakan firman Tuhan. Orang-orang di situ banyak mendengarkan. Banyak mendengarkan dari pagi sampai malam. Kalau dari pagi sampai malam tuh apa? Kita nanti rasa apa kalau pagi sampai malam? Capek. Habis capek, apalagi kalau dari pagi sampai malam. Tidak bikin apa-apa, duduk. Pasti lapar, aduh lapar. Tidak ada makanan sama sekali. Tuhan Yesus kasihan. Orang banyak capek. Sudah dengar firman dari pagi sampai malam. Capek, lapar, mengantuk, tidak ada makanan. Tuhan Yesus bilang sama Filipus, mari sini, kau beli makanan untuk orang banyak ini. Terus Filipus bilang, Tuhan Yesus, roti seharga 200 dinar. Apakah bisa kasih makan orang banyak yang 5.000 orang? 5.000 itu laki-laki. Belum dihitung perempuan. Belum dihitung anak-anak. Kalau bisa lebih dari itu, mana mungkin? Filipus bilang mana mungkin? Tiba-tiba datang Andreas, saudara Yakobus. Dia bilang begini sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini ada anak kecil, ada anak kecil di sini. Dia punya nih, ini ada anak kecil ini. Dia tahu sama Filipus dan juga Andreas. Terus Andreas bilang, ini ada anak kecil. Anak kecil ini dia punya apa? Punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi apakah cukup untuk beri makan untuk orang sebanyak ini? Tuhan Yesus bilang, tenang semua. Suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Duduk berkelompok-kelompok. Duduk kelompok-kelompok semua ini. Anak kecil dia punya roti. 5 roti dan 2 ekor ikan, lihat. Dia punya, dia kasih. Untuk kasih orang makan banyak. Setelah itu Tuhan Yesus dia suruh orang duduk berkelompok-kelompok, duduk kelompok-kelompok, duduk kelompok. Ya, semua duduk. Tuhan Yesus berkati 5 roti dan 2 ekor ikan. Tiba-tiba jadi apa? Jadi banyak. Itu banyak sekali. Terus murid-murid bagikan orang-orang semua yang ada di situ. Mereka yang tadinya rasa lapar, loyo jadi senang. Karena mereka mendapatkan berkat roti dan ikan. Mereka makan sampai kenyang. Mereka senang sekali, sukacita. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah makan dengan kenyang. Ada sisanya tidak? Ada sisa. Sisanya berapa? 12 baku, luar biasa. Dari cerita ini, siapa yang jadi berkat di sini? Siapa yang jadi berkat? Anak kecil, lihat. Anak kecil punya apa? Kenapa dia ada berkat? Karena dia punya berkat apa tadi? Itu 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia kasih semua atau kasih setengah-setengah di sini? Kasih semua. Dia kasih semua, orang bisa makan dengan kenyang. Kenapa dia bisa kasih semua? Karena dia tidak pelit. Kalau kita punya makanan berkat di rumah, ini ada yang punya kakak, adik, jangan pelit-pelit ya. Harus bisa bagi sama kakak, adik,
Om, tante, mama, ini mama, ada 2 roti saya, ada ini roti, ini mama 1 atau adik 1. Jangan pelit-pelit, harus suka memberi. Mulai saat ini suka memberi kepada adik, kakak, saudara ya, tidak boleh pelit. Kedua, tidak pelit atau suka memberi kalau siapa yang di sini pintar. Contohnya mungkin Samuel pintar apa? Bahasa Inggris kah? Tidak boleh pelit, harus berbagi dengan teman. Mari, saya bisa pelajaran matematika. Mari, kau ada susah, ada yang tidak bisa, nanti saya bantu. Itu suka memberi. Satu lagi, suka membantu. Tidak pelit dalam membantu tenaga. Siapa yang di rumah di sini suka membantu orang tua? Ada di sini suka membantu orang tua? Ada. Kalau ada angkat tangan. Semua pintar, suka memberi, membantu. Membantu apa? Cuci piring ada. Membantu apa? Menyapu ada. Tapi ada yang membantu makan toh? Itu yang lebih utama, membantu makan. Yang kadang itu juga suka makan saja sudah susah ya kadang. Tapi di sini semua tidak suka makan ya, suka. Tapi juga tidak pelit sama Tuhan. Memberikan persembahan. Jangan dikasih 5.000 dengan mama, saya tidak mau kasih 5.000, saya kasih 1.000 rupiah, 4.000 saya mau beli kue. Jangan seperti itu. Kita kalau ada dikasih mama 5.000, 10.000, kasih untuk Tuhan ya kasih. Itu namanya tidak pelit. Kita memberikan yang terbaik, memberikan juga kita punya hidup kepada Tuhan. Hari ini semua memberikan waktu untuk sembahyang semua, sembahyang di gereja, sembahyang di rumah. Siapa yang di sini doa pagi? Kalau bangun pagi langsung doa. Sini siapa? Doa tidur ada tidak? Ada selesai bangun tidur berdoa tidak di sini? Iya, semua pintar. Semua pintar berdoa. Berarti waktu kita berikan untuk Tuhan, tidak pelit. Kalau kita tidak pelit untuk Tuhan, tidak pelit untuk memberi kepada sesama, kita akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi orang tua, bagi siapa saja yang ada, baik di sekolah maupun yang ada di sekitar kita. Ya, demikian firman Tuhan di siang hari ini. Tugasnya untuk yang kecil-kecil, tugas kecil bisa gambar ikan. Bisa. Gambar roti bisa. Ini itu ada di sini, gambar roti, gambar ikan. Mau tanya, kakak gambarnya 1 boleh? Boleh gambar 1 ikan, gambar 1 roti boleh. Yang tugas yang besar-besar yaitu menghafal. Di dalam Yohanes 6 ayat 14 ya, dihafal tapi juga dicatat. Oke, bisa semua? Ya, kalau siapa yang rajin mencat tugas-tugasnya nanti Desember dapat hadiah. Senang ya semua kalau yang rajin. Oke, semua kita selesai, kita akan doa penutup, semua bangkit berdiri. Kita selesai, semua bangkit berdiri, kita berdoa. Kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bukan hanya mendengarkan saja, tetapi kami mau mempraktekannya. Sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga dan sertai kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.